Shalom saudara-saudara semua, apa kabar hari ini? Semoga semuanya masih sehat-sehat ya. Walaupun kita udah kepisah jarak hampir 3 bulan, tapi mari sama-sama kita memuji Tuhan kita lewat kebaktian online hari ini. Semua siap memuji Tuhan kita, amin. Mari sama-sama kita nyanyikan. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku dapat hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Yes, haleluya. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami bersyukur padamu ya Bapa. kami memujimu. Terima kasih untuk segenap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk segalanya Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu. Ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku
Shalom saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur kalau hari ini kita ada sebagaimana kita ada. Bukti pemeliharaan Allah yang luar biasa. Kita percaya seluruh kehidupan kita kalau kita bergantung kepada Tuhan, kita akan tetap di dalam Dia untuk selama-lamanya. Tangan Tuhan selalu terarah untuk siap menopang dan menolong kita. Kita bersyukur untuk semua kemurahan Tuhan. Hari ini, saudaraku yang kekasih, kita akan belajar bagaimana kita bisa mencapai, mendapatkan penggenapan dari janji Tuhan atas seluruh hidup kita masing-masing dalam perjalanan kehidupan kita bersama-sama. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk hari ini, hari yang Tuhan beri buat setiap kami. Kami bersyukur untuk berkat-berkat kelimpahan yang Tuhan berikan bagi kami dan kasih anugerah Tuhan yang terlalu teralah kepada setiap kami. Terima kasih. Kami bersyukur untuk menikmati semuanya di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya membacakan satu ayat firman Tuhan di dalam Ulangan 8 ayat kedua. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu, mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, perjalanan kehidupan kita sama, mirip dengan perjalanan bangsa Israel ketika dibawa Tuhan keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Sesuatu yang luar biasa, satu contoh yang hebat yang kita bisa pelajari dari peristiwa-peristiwa sepanjang perjalanan dari bangsa Israel ini dari Mesir ke tanah perjanjian. Luar biasanya saudaraku, ada hal-hal yang selama ini mungkin luput dari pandangan kita, luput dari perhatian kita, luput dari pemikiran kita. Kalau kita melihat kembali dalam Ulangan 8 tadi, kita bisa melihat bagaimana penyertaan Tuhan yang luar biasa. Ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan ingin kerjakan di dalam hidup kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mengeluarkan Israel dari Mesir itu urusan Tuhan. Tapi mengeluarkan Mesir dari hati Israel itu adalah urusan Israel. Hari ini kita akan belajar bagaimana dalam seluruh kehidupan kita, kita semua boleh menjadi orang-orang yang menang sampai pada akhirnya menikmati semua kemurahan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita melihat apa maksud Tuhan di dalam segala-galanya. Apa hal-hal yang kita bisa pelajari dari perjalanan bangsa Israel mulai dari Mesir sampai ke tanah Kanaan. Yang pertama saudara, maksud tujuan Tuhan adalah supaya kita memiliki kerendahan hati. Tuhan ingin melihat bangsa Israel itu rendah hati apa enggak. Pada waktu dia dibawa keluar dari Mesir ke tanah perjanjian dalam perjalanan ini, apakah dia memiliki kerendahan hati atau tidak. Sama halnya dengan kehidupan kita. Perjalanan kehidupan kita, Tuhan sedang ingin melihat kerendahan hati kita. Bagaimana, apakah kita punya kecenderungan, biasanya manusia itu punya kecenderungan ingin selalu dipuji, ingin selalu diagungkan, ingin selalu dihormati. Bagaimana begitu senangnya kalau ada orang yang menghormati, tapi begitu kecewa, begitu marah, begitu kesal kalau ada orang yang menghinanya atau dia merasa tidak dihargai. Saudara, ini buktinya bahwa kalau dalam perjalanan kehidupan kita belum memiliki kerendahan hati. Rendah hati lawannya adalah tinggi hati atau kesombongan. Orang yang tinggi hati tidak mau belajar. Kan dia merasa lebih tahu banyak daripada orang lain. Dia menganggap orang lain tidak ada apa-apanya dibanding dengan dirinya. Hari ini kita akan belajar bagaimana seharusnya, apa yang harus kita miliki di dalam hidup kita, perjalanan kita, saudaraku. Tuhan ingin menguji apakah kita memiliki kerendahan hati atau tidak. Mari kita belajar. Dari Mazmur 26 ayat 2 berkata Tuhan, ujilah aku Tuhan dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pemazmur menuliskan, ujilah aku Tuhan. Ujilah batinku setiap hari. Apakah aku tetap setia, taat kepada Tuhan dan rendah hati? Saudaraku, saya mau katakan dengan satu kata saja. Rasanya memang tidak layak kalau kita disebut anak-anak Tuhan, kalau kita masih marah kalau kita dibenci, kalau marah kalau kita tidak dihargai, tapi kita masih bersukacita kalau kita dipuji. Camkan itu. Yang kedua, saudaraku,
Tuhan ingin mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Di sepanjang perjalanan bangsa Israel, ya, dari Mesir sampai ke tanah perjanjian, sepanjang perjalanan kita bisa melihat, kita bisa baca bagaimana bangsa Israel selalu mengeluh. Nah, ini yang paling penting kita bisa pelajari adalah, ingat sekali lagi saudaraku, apa yang ada di dalam diri kita. Tuhan tahu apa yang ada dalam hati kita, tapi Tuhan mau kita mengakui di hadapan Tuhan. Kita mau jujur di hadapan Tuhan, kita mau terbuka di hadapan Tuhan. Saya pikir kita lebih baik kita jujur mengakui segala kekurangan kita di hadapan Tuhan pada hari-hari ini, ketimbang nanti saudaraku, mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih ada anugerah, kita masih bisa diberi kesempatan untuk minta ampun sama Tuhan dan diampuni. Nanti kalau kita sudah berhadapan muka dengan Tuhan, tidak lagi ada pengampunan. Hari itu kita semua harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita. Makanya mumpung pada hari ini kita ada sebagaimana kita ada, kita berani mengakui kelemahan kita, kekurangan kita. Kita berani mengakui kesalahan, kejahatan kita, dan kita minta ampun daripada Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, firman Tuhan. Apakah kita berpegang pada perintahnya atau tidak? Selama dalam perjalanan kita saudaraku, ada banyak yang bisa kita lihat. Ada banyak yang kita bisa ketahui. Nah, kita bisa lihat bagaimana sepanjang perjalanan kita, apakah kita memiliki hati yang taat, hati yang setia kepada Tuhan, hati yang dengar-dengaran, hati yang mau sungguh-sungguh hidup sesuai dengan kehendak Allah atau tidak. Tuhan ingin melihat ketaatan kita. Ketaatan di dalam melakukan firman Tuhan. Tidak cukup kita beriman, tidak cukup kita percaya, tapi iman, percaya kita harus ditunjukkan, harus dibuktikan dengan tindakan kita. Tuhan ingin semua kita menjadi orang-orang yang taat, orang-orang yang setia di dalam Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, kita bersyukur kalau hari ini kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya ada waktu-waktu yang Tuhan masih berikan di dalam hidup kita. Kita berterima kasih untuk anugerah Tuhan yang luar biasa. Tuhan ingin supaya kita mengerti ada tujuan-tujuan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita. Saya ulang, yang pertama tujuan Tuhan adalah apakah kita memiliki kerendahan hati atau tidak. Yang kedua, Tuhan ingin mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Dan yang ketiga adalah apakah kita mau taat atau tidak di dalam Tuhan. Kunci daripada seluruh kehidupan kita adalah bersandar kepada Tuhan, bersandar kepada kebenaran firman Allah. Karena kita tahu perjalanan kita adalah perjalanan yang sementara di dunia ini. Kita sedang menuju tanah yang diberkati oleh Tuhan, surgawi yang kita semua rindukan bersama-sama. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat-Mu, kasih-Mu, anugerah-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami. Kami percaya kalau janji Tuhan itu akan pasti kami miliki kalau kami taat, kami setia di dalam Tuhan. Pengertian-pengertian yang datang dari Tuhan memberikan kepada kami kemampuan-kemampuan untuk menjadi orang-orang yang hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa di surga, ampuni kami. Kalau kami sering lalai, kami sering tidak taat. Tapi hari ini kami mau Tuhan, kami menjadi orang-orang yang taat. Supaya nanti kembali Tuhan pada waktu kami habis di dunia ini, kami kembali kepadamu, kami sudah mendapatkan tempat di mana Tuhan sudah sediakan bagi kami yang percaya dan taat kepada Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu. Sebelum kami akhiri, kami juga rindu untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati setiap pribadi lepas pribadi yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Engkau yang menjaga, Engkau yang melindungi, Engkau yang memberkati. Kasih dan anugerah daripada Bapa, pertolongan yang sempurna yang luar biasa daripada Yesus Kristus Tuhan kita, dan penyertaan yang luar biasa setiap hari, setiap waktu oleh Roh Kudus menyertai kita di dalam nama Yesus. Amin.